Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Afifah Fatur Rahma, NIM 0614 1281 92 40 21. Saya dari Prodi PG PAUD Universitas Sriwijaya akan memaparkan rancangan penyelenggaraan PAUD. Baiklah, yang pertama saya akan membahas mengenai nama lembaga ataupun nama institusinya, yaitu PAUD Raudatul Jannah, yang mana makna dari kata PAUD Raudatul Jannah yaitu Taman Surga. Sedangkan logonya seperti ini. Nah, masing-masing warna ataupun gambar di dalam logo tersebut memiliki makna. Yang pertama, warna hijau pada logo bermakna menenangkan dan santai. Hijau akan menenangkan emosi, menciptakan keterbukaan antara peserta didik dan orang lain. Dan warna putih pada logo bermakna suci ataupun bersih. Bintang pada logo bermakna ataupun melambangkan ketuhanan yang Maha Esa. Yang keempat, buku terbuka pada logo bermakna bahwa diharapkannya peserta didik mampu membaca dan memahami apa yang telah dipelajarinya. Dan yang terakhir, anak laki-laki dan perempuan di dalam logo tersebut melambangkan peserta didik. Selanjutnya, adapun visi dan misi PAUD Raudatul Jannah, yaitu visinya mewujudkan anak usia dini sebagai penerus bangsa yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkarakter baik, cerdas, kreatif, inovatif, berdisiplin, berwawasan, berketerampilan, serta memiliki jiwa cinta tanah air. Dan misi PAUD Raudatul Jannah yang pertama yaitu menanamkan mutu pendidikan yang berkarakter, sikap akhlakul karimah, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, menyelenggarakan pembelajaran yang aktif, kreatif, dan inovatif. Yang ketiga, memantau tumbuh kembang anak dengan menjalin kerjasama yang baik antara guru dan orang tua, ataupun pihak yang terkait. Yang keempat, menumbuhkan sikap disiplin, cerdas, dan bertanggung jawab, serta dengan tahap perkembangan anak sehingga mampu ke jenjang pendidikan selanjutnya. Selanjutnya, adapun tujuan dari lembaga PAUD Raudatul Jannah ini yang pertama yaitu melaksanakan pembelajaran sesuai dengan pengembangan kurikulum. Yang kedua, menciptakan kemampuan anak berpikir kreatif dan meningkatkan kualitas pendidikan agar tercapainya kompetensi dasar sesuai tahapan perkembangan anak. Yang ketiga, menjadikan anak sebagai generasi yang berkualitas, taat beragama, jujur, disiplin, dan mandiri. Yang keempat, membentuk anak-anak yang cerdas, berkualitas, dan berkembang sesuai dengan usianya. Setelah itu, ada pula struktur kurikulum yang mana pengorganisasiannya terdiri dari muatan kurikulum, kompetensi inti, kompetensi dasar, dan lama belajar. Muatan kurikulum pendidikan anak usia dini berisi program-program pengembangan yang terdiri dari yang pertama, program pengembangan nilai agama dan moral mencakup pewujudan suasana belajar untuk berkembangnya perilaku baik yang bersumber dari nilai agama dan moral serta bersumber dari kehidupan masyarakat dalam konteks bermain. Yang kedua, program pengembangan fisik motorik mencakup pewujudan suasana untuk berkembangnya kematangan kinestetik dalam konteks bermain. Yang ketiga, program pengembangan kognitif mencakup pewujudan suasana untuk berkembangnya kematangan proses berpikir dalam konteks bermain. Yang keempat, program pengembangan bahasa mencakup perwujudan suasana untuk berkembangnya kematangan bahasa dalam konteks bermain. Yang kelima, program pengembangan sosial emosional mencakup pewujudan suasana untuk berkembangnya kepekaan, sikap, dan keterampilan sosial serta kematangan emosi dalam konteks bermain. Selanjutnya, program pengembangan seni mencakup pewujudan suasana untuk berkembangnya eksplorasi, ekspresi, dan apresiasi seni dalam konteks bermain. Yang kedua, ada kompetensi inti, yang mana kompetensi inti kurikulum 2013 pendidikan anak usia dini merupakan gambaran pencapaian standar tingkat pencapaian perkembangan anak usia dini layanan PAUD usia 6 tahun. Kompetensi ini mencakup yang pertama kompetensi inti KI1 untuk mengkompetensi inti sikap spiritual.
Yang kedua, kompetensi inti 2, KI 2, untuk kompetensi inti sikap sosial. Yang ketiga, kompetensi inti KI 3, untuk kompetensi inti pengetahuan. Dan yang keempat, kompetensi inti KI 4, untuk kompetensi keterampilan. Selanjutnya ada kompetensi dasar. Kompetensi dasar merupakan tingkat kemampuan dalam konteks muatan belajar, tema pembelajaran, dan pengalaman belajar yang mengacu pada kompetensi inti. Rumusan kompetensi dasar dikembangkan dengan memperhatikan karakteristik dan kemampuan awal anak serta tujuan setiap program pengembangan. Kompetensi dasar dibagi menjadi 4 kelompok sesuai dengan pengelompokan kompetensi inti, yaitu yang pertama, kelompok 1, kelompok kompetensi dasar sikap spiritual dalam rangka menjabarkan KI 1. Yang kedua, kelompok 2, kelompok kompetensi dasar sikap sosial dalam rangka menjabarkan KI 2. Yang ketiga, kelompok 3, kelompok kompetensi dasar pengetahuan dalam rangka menjabarkan KI 3. Dan kelompok 4, kelompok kompetensi dasar keterampilan dalam menjabarkan KI 4. Dan yang terakhir dari struktur kurikulum yaitu lama belajar, yang mana merupakan keseluruhan waktu untuk memperoleh pengalaman belajar yang harus diikuti anak dalam 1 minggu, 1 semester, dan 1 tahun. Lama belajar pada PAUD dilaksanakan melalui pembelajaran tatap muka. Yang kedua, kegiatan tatap muka di PAUD dengan lama belajar sebagai berikut. Yang pertama, kelompok usia lahir sampai 2 tahun dengan lama belajar paling sedikit 120 menit per minggu. Yang kedua, kelompok usia 2 tahun sampai 4 tahun dengan lama belajar paling sedikit 360 menit per minggu. Dan yang terakhir, kelompok usia 4 tahun sampai 6 tahun dengan lama belajar paling sedikit 900 menit per minggu. Yang ketiga, satuan PAUD untuk kelompok usia 4-6 tahun yang tidak dapat melakukan pembelajaran 900 menit per minggu wajib melaksanakan pembelajaran 540 menit dengan ditambah 360 menit pengasuhan terprogram. Adapun sarana dan prasarana PAUD Raudatul Jannah yaitu sarana indoor yang diperlukan ada kursi, meja, rak buku, alat tulis, papan tulis, proyektor, dan perlengkapan permainan anak dan APE. Selanjutnya adapun yang outdoor yaitu jungkat-jungkit, perosotan dan ayunan, tangga bermain dan terowongan. Selanjutnya ada prasarana PAUD Raudatul Jannah yang diperlukan yaitu gedung, ruang kepala sekolah, ruang belajar, masjid ataupun musola, kamar mandi, ruang bermain, ruang perpustakaan, dan taman bermain. Adapun organisasi dan tupoksi PAUD Raudatul Jannah yang pertama ada Ikatan Perkumpulan Wali Murid atau orang tua murid. Kegiatan ini dilakukan 1 kali dalam seminggu agar orang tua wali murid dapat melihat perkembangan belajar yang didapatkan oleh anak selama belajar. Yang kedua ada Ikatan Makan Bersama untuk anak-anak 1 minggu sekali. Yang ketiga, Ikatan Pengajian Anak-anak yang dilakukan 1 minggu sekali. Yang keempat ada Ikatan Penyaluran Dana dari orang tua wali murid yang dilaksanakan 1 kali dalam 1 bulan. Yang kelima ada pembina PAUD, Dinas Pendidikan Kecamatan dan lembaga penyelenggaraan PAUD ataupun penasehat yang berhubungan. Yang keenam penasehat, penyedia fasilitas dan peningkatan kualitas pendidikan baik guru maupun peserta didik sesuai kurikulum. Yang ketujuh, kepala sekolah, pembina atau pengarah pembelajaran sesuai dengan prosedur yang ada. Yang kedelapan, ada sekretaris yang mencatat dan mendokumentasikan agenda penting yang berhubungan dengan kepala sekolah, baik guru maupun siswa. Yang kesembilan, bendahara yang mengatur keuangan sekolah.
Yang ke-10, tata usaha, pengelolaan data dan membuat laporan baik ke sekolah maupun untuk membuat rapor anak. Yang selanjutnya, pendidik sebagai tenaga kerja mendidik dan mengajarkan anak sesuai perkembangan dan usianya. Selanjutnya, asisten guru, orang yang menggantikan ataupun membantu guru dalam mengajar. Selanjutnya ada dokter anak, bertugas di UKS untuk memeriksa kesehatan anak. Yang ke-14, office boy, untuk membersihkan dalam ruangan dan di luar ruangan untuk menjaga kebersihan lingkungan belajar si anak. Selanjutnya ada standar pengelolaan. Dalam hal standar pengelolaan, pendidikan ini telah diatur menurut Permendikbud nomor 137 tahun 2014. Standar pengelolaan PAUD harus mengacu pada standar isi, proses, pendidik dan tenaga pendidikan, sarana dan prasarana, serta pembiayaan. Dalam hal ini semua pengelolaan pendidikan akan lebih mudah dimengerti dan dipahami. Standar pendidikan di anak usia dini meliputi yang pertama, perencanaan program, yang kedua perorganisasian, yang ketiga pelaksanaan rencana kerja, dan yang keempat pengawasan. Dan yang terakhir ada standar penilaian. Standar penilaian PAUD Radatul Jannah dimulai dari penilaian harian, di mana di dalam penilaian harian ini digunakan 3 teknik penilaian, yaitu menggunakan catatan anekdot anak PAUD kurikulum 2013, yang kedua catatan hasil karya anak penilaian PAUD 2013, dan yang ketiga skala capaian perkembangan PAUD rating scale. Dari ketiga format penilaian harian PAUD tersebut, selanjutnya dibuat buku portofolio PAUD. Berawal dari portofolio anak tersebut, berikut orang tua membuat penilaian bulanan. Laporan mingguan sudah diakomodir di dalam laporan bulanan sehingga tidak perlu dibuat lagi. Tahap terakhir dari laporan bulanan PAUD, orang tua perlu mengakumulasi keseluruhan nilai hasil pembelajaran yang ada untuk dituangkan ke dalam laporan semester ataupun rapor PAUD kurikulum 2013. Baiklah, hanya itu yang dapat saya paparkan dari rencana penyelenggaraan PAUD tadi. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.